Oke, di pembahasan kali ini yaitu adalah di olahraga atau di jilid 2. Sebelumnya kita mereview di kemarin atau di minggu kemarin tentang jasmani, tentang di prestasi olahraga kesehatan dan pendidikan. Bapak mereview sebentar, intinya di olahraga prestasi kamu bisa meningkat atau punya penghargaan yang lebih, ya, atau di olahraga kesehatan kamu mampu memiliki kesehatan yang optimal ataupun yang prima. Yang olahraga di pendidikan, nah di olahraga pendidikan minimal tercatat atau di instansi atau di sekolah, di pemerintahan ataupun di perguruan tinggi atau dan lain sebagainya. Nah, kali ini pembahasan yaitu dikhususkan di instansi sekolah atau penjelasan yaitu di olahraga pendidikan. Ternyata di olahraga pendidikan ini banyak mengalami lika-liku terjadinya sebuah atau kata dengan istilah penjas orkes ini, berbagai lika-likunya. Nah, di sejarah perkembangan olahraga di Indonesia pada zaman penjajahan itu bermula pada abad ke-19, masuk dan berkembang olahraga sistem Jerman diciptakan oleh Friedrich Gutsmuth, ya. Di situ awal perkembangannya dimulai dari zaman penjajahan. Perkembangan lebih lanjut, sistem Jerman yang diciptakan oleh Jan Spies dan Maul. Mula-mula hanya dalam kalangan militer, tetapi kemudian masuk juga ke sekolah-sekolah dan masyarakat. Nah, pada tahun 1602 Masehi, Belanda mendirikan VOC atau Verenigd Oudheidskomprijk, dan tahun 1619 Gubernur Belanda Jan Pieter John itu berhasil menguasai Jayakarta dan sekarang yaitu diberi nama baru atau Batavia. Indonesia zaman kemerdekaan 1945 sampai 1967. Tanggal 19 Agustus 1945 terbentuklah Kementerian Pendidikan bidang keolahragaan atau di Inspeksi Pendidikan Jasmani. Itulah baru terbentuk 19 Agustus. Nah, September 1945 tentara Belanda mendampingi tentara sekutu Inggris membentuk organisasi Gelora atau Gerakan Latihan Olahraga yang diciptakan oleh Otto Iskandar-Dinata sebagai ketua umum dan Somali Prawirero Sudirjo atau ketua hariannya. Nah, dan Jawa Tai Ikukai itu pusat olahraga versi Jepang, saat itu menjadi Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau yang disebut PORI pada tahun 1947. Nah, saat pada Presiden Soekarno melantiklah KORI atau Komite Olimpiade Republik Indonesia dan Hamengkubuwono ke-9 sebagai ketuanya. Apa aja untuk cabang-cabangnya, yaitu sepak bola, basket, atletik, bola keranjang, panahan, tenis, bulu tangkis, pencaksilat, dan gerak jalan. Catatan PON pada zaman kemerdekaan itu bisa dilihat di tabel atau pada tanggal 9 sampai 14 September tahun 1948 PON 1 berjalan dengan lancar meskipun ada suasana politik meruncing kembali. Maksudnya itu diposisikan atau adanya di Jakarta karena politiknya mulai memanas, baru pindahlah PON, yaitu adanya di mana? Adanya di Jogja. Ya, jadi kenapa dipindahkan di Jogja? Karena waktu itu Batavia sedang gencar-gencarnya politik, tetapi karena ini demi kepentingan bangsa, jadi langsunglah terbuat dan dibentuklah oleh Sultan Hamengkubuwono 9, Paku Alam 8, GPH Suryo Hamijoyo, GPH Purwowijoyo, Nur Bambang, Ali Marsaban adalah tokoh-tokoh olahraga yang berhasil menyelenggarakan PON 1 yaitu di Jogja.
Ya. Nah, di Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1950, pendidikan jasmani yang menuju pendidikan selarasan antara tubuh, badan, dan perkembangan jiwa dan merupakan suatu untuk membuat bangsa Indonesia merupakan eh, merupakan suatu membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat, kuat lahir, batin, diberikan segala jenis yaitu di sekolah. Itu menurut Undang-Undang Nomor 4 1950. Perkembangan olahraga di Indonesia pada zaman Orde Baru itu adanya perubahan dari zaman ke zaman. Dari Departemen Olahraga dibubarkan 1966. Setelah itu olahraga kembali lagi pada porsi dan fungsinya sebenarnya. Ya, berdasarkan ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945 itu mempertinggi mental, moral, pendidik, budi pekerti, memperkuat keyakinan dan keyakinan beragama, mempertinggi kecakapan dan keterampilan, membina perkembangan fisik dan sehat dan kuat. Nah, badan-badan dari pemerintah dalam bidang pembangunan bangsa khususnya di bidang fisik, mental yaitu pemerintah pusat, daerah, aparatur lainnya, Dirjen Olahraga, segenap eselon di bawahnya dan pusat-pusat pendidikan ABRI. Nah, tujuan olahraga di Indonesia pada zaman Orde Baru diberikan secara luas merata kepada seluruh lapisan meskipun diadakan dua golongan pemerintah yaitu non pemerintah dan non pemerintah. Tapi pada hakikatnya meliputi seluruh rakyat. Ya, dimasuk ke GBHN atau garis-garis besar haluan negara. Eh, Pendidikan jasmani dan olahraga mungkin perlu ditingkatkan dan dimasyarakatkan sebagai cara pembinaan kesehatan jasmani dan rohani. Bagi setiap anggota masyarakat, selanjutnya perlu ditingkatkan usaha-usaha pembinaan dan peningkatan prestasi dalam berbagai cabang olahraga. Untuk itu perlu ditingkatkan kemampuan prasarana dan sarana pendidikan dan olahraga termasuk para pendidik atau guru, pelatih, penggeraknya di kalangan digalakan gerakan untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Nah, sampai saat ini juga masih dipakai ya istilah memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat itu dari GBHN itu masuk ke dalam di situ. Nah, menurut Kepres tanggal 9 September 1984 diselenggarakanlah kegiatan olahraga di seluruh tanah air sebagai acara memperingati Hari Olahraga tersebut, puncaknya jatuh pada tanggal 9 September. Maka Menpora itu atau Menteri Negara Pemuda dan Olahraga menganjurkan olahraga yang bersifat massal, murah, meriah, dan menarik. Cuman itu ya, massal, meriah, dan menarik sampai saat ini juga masih bisa di semua kalangan. Itu untuk mendukung Kepres tahun pada tanggal 9 September. Jadi terbentuknya Hari Olahraga itu didasari oleh GBHN nomor 2 MPR 1983 bab 4 mengenai pendidikan. Jadilah terbentuknya Hari Olahraga Nasional. Nah, itulah yang melandasi kenapa menjadikan Hari Olahraga Nasional untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Nah, untuk perkembangan apa sih di olahraga di sekolah? Nah, olahraga di sekolah itu hanya itu waktu berkembang di sekolah setelah di masa Orde Baru itu hanya gerak badan, jadi tidak mengenal pendidikan, tidak mengenal belum berkembang lah. Itu hanya gerak badan saja yang tahu. Nah, tetapi perkembangan di Austria dan Amerika Serikat itu di kalangan pendidikan menggunakan istilah pendidikan jasmani. Nah, disitulah bahwa dikutip bahwa penulis-penulis waktu zaman Belanda menggunakan pendidikan jasmani. Makalah dikutip
oleh bangsa Indonesia, jadi masuk ke pendidikan jasmani. Nah, kontradiksi atau perbedaan itu semulanya terjemahannya dari physical education and sport. Nah, tetapi itu kata tersebut ditulis dan saat ini cuman olahraga. Jadi ada yang menyebut physical education of sport itu tulisannya atau buku zaman dulu waktu zaman penjajahan. Iya, zaman perubahan. Tapi sekarang udah dibukukan atau udah dibakukan ya jadi cuma satu, olahraga itu. Dan olahraga pendidikan diterapkan sesuai dengan tujuan pendidikan. Menjadi olahraga bukanlah menjadi tujuan, melainkan fungsi atau sebagai sarana saja. Demikian pula olahraga prestasi, olahraga rekreasi, olahraga rehabilitasi, terus olahraga yang kemarin dijelaskan juga, olahraga itu menyesuaikan karena ada di pendidikan. Ya, jadi olahraga itu bukan menjadi tujuan, melainkan cuman fungsi sarana saja. Nah, sebelum di olahraga pendidikan itu ada masanya gerak badan. Itu pada tahun 1945 sampai 1950, terus berganti lagi di masa pendidikan jasmani yaitu 1950 sampai 1961, terus masa olahraga itu 1961 sampai 1966, terus masa olahraga pendidikan 1966 sampai 1977, dan saat ini yaitu masa pendidikan olahraga dan penjaskes yang sekarang masih dipakai itu dari awal 1978 sampai dengan sekarang. Begitulah perkembangan olahraga yang ada di sekolah yang sekarang masih digunakan dengan istilah-istilah itu berawal dari 1978. Oke, dari Bapak cukup sekian bahwa olahraga itu tidak mahal, yang mahal itu sarananya bukan olahraganya. Jadi niat kamu untuk berolahraga bisa kesehatan atau kebugaran atau ke prestasi itu tidak mahal, tapi yang mahal itu ketika kamu bergengsi buat ke sarana yang tersebut.